Bahwa hari ini kita telah dipecundangi oleh Australia. Tentunya ini kesalahan besar dari manajemen PSSI kita yang kurang beres. Saya sarankan Pak Erick Thohir segera mengundurkan diri daripada diturunkan. Gantinya? Ganti Towel jadi ketua PSSI. Digantiin Towel jadi ketua umum PSSI. Tambah amburadul. Sebenarnya teman-teman, dari kekalahan kemarin itu siapa sih sebenarnya yang patut disalahkan? Apakah pemain, PSSI, pelatih, atau penonton? Ya, penonton juga bisa disalahkan teman-teman ya. Karena kenapa? Karena ekspektasinya begitu tinggi. Kita lihat kartel Indonesia. Oke. Kartel Indonesia. Telepon STY. Ayo Mas Yo, ya. PSSI, ya. Pak Erick, ya Pak Erick. Ampun dah. Apa di Indonesia ada kata-kata 4 sehat 5 1. Oh, di Indonesia sudah waktunya berbuka ya? Oh ya. Berbukalah dengan yang Korea karena yang Belanda belum tentu bisa ngelatih. Halo Pak Erick, padahal kemarin saya sudah bisa berhitung dalam bahasa Indonesia loh. Nih dengar ya, 1 2 3 4 5 1. Halo PSSI, itu timnas kok sama kayak warteg yang habis ditabrak tronton, sama-sama berantakan. Ya, itu saja. Ya, annyeonghaseyo. Ya, terima kasih. Ya. Kenapa selama dipegang Sintayong kita tuh main ngandelin serangan balik? Kenapa kalau dipegang Sintayong kita tuh cenderung bermain dengan taktik seolah parkir bus? Hari Baru ini tahu mungkin kan? orang tahu jawabannya. Okay. Mungkin hari ini orang tahu. Oh ternyata. Iya. Mungkin ya kalau orang yang paham bola, akhirnya hari ini pantas selama ini Sintayong mainnya agak sedikit parkir bus. Pantas selama ini Sintayong mainnya agak counter attack serangan balik. Itu sebabnya. Kalau kita main garis pertahanan tinggi ya kayak hari ini. Iya. Tapi bukan berarti kita membenarkan STY, bukan ya. Saya baru mau bilang ini tanda-tanda kangen sama STY ya. Bukan. Kangen STY. Setidaknya itu setelah eventnya selesai. Betul. Dan ketika kejadian penting. Betul. Nah itu loh. Mecat pelatih kok pas menuju kejadian penting. Ini kalau giliran kalah pasti apa? Fans timnas sih ekspektasi tinggi. Loh, tidak, kita ekspektasi tinggi dari kemarin. Peter Pan kalau lagi manggung, si Lukman suruh pergi juga bingung. Ini mana yang main gitar? Ini analogi terbaik. Namanya Noah lagi manggung. Lukman kamu saya pecat, bingung hari. Ini nyari job di mana? Itu analogi terbaik. Itu analogi terbaik. Bayangin calon sampai manggung, dutanya resign. Kami 2. Bingung itu analogi terbaik. Kira bakal ada peluang lolos nggak? Peluang lolos kalau pelatih lama dibalikin. Gimana nih Indonesia? Kalah, saya sudah bilang. Pelatih kita tuh bodoh. Nggak percaya kalian. Jadi STY harus dikembalikan. Ya, STY out nggak apa-apa, tapi cari pelatih yang lebih bagus. STY out datang penjudi ya sama lah. Ngapain? Besok lawan Bahrain ini ada warga Bahrain di belakang. Nah, ini sebenarnya tim kesehatan Bahrain. Kita sudah pegang di sini. Jadi gol tapi Reiners ini Tapi oleh Manika kan, siapa? kan? Oh, tapi gol lagi. Itu 5-1. Ketika 4 sehat 5-1. Ya ilah, baru aja babak pertama udah 3-0 aja, Bos. Itu gimana ceritanya? Pakai gagal penalti lagi. Astaga, udahlah, ini bersama Kluivert kita mengobok-obok timnas. Jangan sampai ini jadi investasi bodong ya. Ini loh. Iki tak jelasno neh yo. Wes gena-gena Patrick iki dolane karo SpongeBob. Ngono lho. Ngejar ubur-ubur, mancing ubur-ubur. Ora malah ngelatih bal. Setelah melihat pertandingan antara Australia dan Indonesia,
kepada orang-orang sudah memecat Sintayong satu kata buat kalian, pantek. Lemes aku. Aduh. Malah kebantai ini. Sempet di menit-menit awal tadi, kita itu udah ada harapan itu. Cuma sayang Kevin Dix. Tadi gagal kamu penalti, ya Allah. Mana Clifford? Langsung ayo. Clifford, tolong evaluasi semua yo. Tolong lek saya pengen kerja nang kene ngelatih Indonesia, tolong. Jenengmu iku wis jadi rasan. Yo. Ya wis. Aku masih percaya sama kalian semua karena aku melihat tadi ball position menang, cuma pertahanan doang yang kacau. Dan apa benar? Yo. Kalau ada influencer jalur foto atau apa, usir aja, usir. Itu yang bikin apes. Ya wis, Assalamualaikum. Mama, timnas kalah mah. Kalahnya 5-1 lagi. Bilang dong kalau kalahnya 5-1. Kok bisa kalah? Bukan Indonesia itu bagus. Iya, soalnya bagusnya pas zaman Sintayong. Kalau sekarang belum tentu. Emang Sintayong kemana dia? Ya udah dipecat lah mah. Oh, dipecat? Mana tadi Sintayong nobar, bayangin pasti dia ketawa. Iya, orang bagus begitu dipecat. Minimal ketawa, dikit aja. Diketawain lah sama Sintayong. Ya Allah, pada cinta banget sama Sintayong dah. Ya Allah. Enak eraku kan? 3 nama paling banyak disebut setelah kekalahan Indonesia 5-1 dari Australia. Kita mulai dari nomor 3, Erick Thohir. Banyak supporter timnas Indonesia kecewa yang mengatakan terbukti Bapak Erick Thohir ini salah mengganti pelatih di tengah jalan. Banyak juga supporter kecewa yang mengatakan Erick Thohir salah karena mengganti pelatih bagus dengan pelatih penjudi. Bahkan banyak juga yang mengatakan bahwa Erick Thohir sudah waktunya fokus di BUMN atau PSSI. Jangan dua-duanya, pilih salah satu. Nomor 2, Patrick Kluivert. Kata-kata yang paling sering terucap dari supporter Indonesia yang kecewa untuk mantan pemain Barcelona ini adalah terbukti pelatih ini tidak punya strategi. Timnas bermain seperti tidak punya visi. Hasil strategi Kluivert, timnas mainnya acak-acakan kayak nonton Liga 1 Indonesia. Namun, mau bagaimanapun hasilnya, sebagai supporter merah putih yang sejati, kita tetap harus mendukung timnas Indonesia ke depannya. Kita doakan semoga ke depannya kita bermain lebih baik, karena masih ada 3 pertandingan di depan yang wajib kita menangkan agar lolos ke fase selanjutnya. Dan nomor 1 nama paling banyak disebut setelah kekalahan Indonesia 5-1 dari Australia adalah Sintayong. Dengan kata, kembalikan Sintayong. Indonesia mengalami kekecewaan ya, timnas kalah. Di debut pertamanya Patrick Kluivert katanya lebih jago daripada Sintayong. Aduh. Terus juga kita dihianati oleh Dewan Perwakilan Rezim atas disahnya RUU TNI. Jadi UU TNI. Selamat datang, Orde Baru. Selamat malam. Hari ini timnas kita dibantai 5-1 oleh Australia. Kekalahan memalukan ini merupakan kado yang terindah buat Ketua Umum PSSI yaitu Erick Thohir beserta cecurutnya. Seperti kita ketahui bahwa timnas kita sebelumnya yaitu dengan pelatih sebelumnya mempunyai chemistry yang sangat baik, di track yang sangat baik. Makanya memunculkan banyak harapan yang luar biasa dari supporter Indonesia, dari masyarakat Indonesia berkaitan dengan perkembangan sepak bola di negeri kita tercinta ini. Namun harapan itu seolah-olah sirna dengan pemecatan secara sepihak terhadap pelatih yang selama ini menunggangi timnas kita yang sudah memberikan harapan terhadap perkembangan sepak bola di negeri ini, kemudian dipecat secara sepihak oleh Erick Thohir. Entah dengan alasan apapun, sampai detik ini kita tidak mendapatkan alasan yang jelas kenapa kemudian Sintayong diberhentikan. Setelah itu, dia tunjuk pelatih baru dengan harapan ini itu, dengan sambutan atau jamuan berkaitan perkenalannya atau memperkenalkan pelatih baru ini luar biasa secara mewah yang diliput oleh media secara live, luar biasa dilakukan di hotel mewah. Nyatanya hari ini dia tidak bisa memberikan apa-apa. Justru pelatih baru yang dipercaya oleh Erick Thohir ini malah memberikan kado ya terindah lah buat Erick Thohir dengan kekalahan memalukan terhadap timnas Australia. Selamat buat Pak Erick Thohir atas kemenangannya. Menang terhadap Sintayong, menang terhadap supporter Indonesia, pecinta sepak bola Indonesia. Tapi ingat Pak Erick Thohir, Anda gagal, Anda kalah menjadi ketua umum PSSI. Inikah yang Anda sering teriak-teriakan akhlak? Luar biasa akhlaknya.
manajemen akhlak luar biasa. Manajemen akhlak yang menghasilkan 5-1 terhadap Empat sehat, 5-1. Sekali lagi selamat atas pencapaian luar biasa dari Ketua PSSI Erick Thohir beserta cecurut-cecurutnya. Sekali lagi selamat. Apa yang salah dari match ini? Gua yang terlalu berekspektasi tinggi. Bener. Yang salah itu kita, teman-teman. Kalian semua, saya, semua supporter, semua netizen itu yang salah, teman-teman. Kita terlalu berekspektasi tinggi terhadap timnas kita. Akhirnya ini sakit di hati. Ya, kalau kekalahan terjadi sakit banget. Yang tadinya mau berbuka puasa jadinya malas berbuka puasa. Harusnya mendapat tambahan energi saat berbuka puasa, tapi malah lemes. Malam kita tidak bisa tidur karena membayangkan ketika kita dibantai 5-1. Kerja pun kita jadi gak semangat. Karena kita berekspektasi tinggi terhadap timnas kita, teman-teman. Kita yang salah. Bukan salah siapapun. Bye.